Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Baik, dalam video ini saya Ayu Ismayanti sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai fase-fase proses pembelajaran. Sebelum kita membahas mengenai fase-fase proses pembelajaran itu sendiri, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu proses pembelajaran. Nah, baik, kita langsung bahas saja bahwa proses belajar adalah suatu aktivitas psikis ataupun mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menimbulkan setumpuk perubahan dalam segi pengetahuan dan pemahaman, dalam segi keterampilan dan nilai sikap. Jadi perlu digarisbawahi bahwa proses belajar itu adalah suatu aktivitas psikis, aktivitas mental dalam artian aktivitas non-fisik. Nah, dari aktivitas tersebut menimbulkan sebuah perubahan, baik itu dalam segi pengetahuan, dalam segi pemahaman, dalam segi keterampilan, dan juga dalam segi nilai sikap. Nah, dari keempat segi tersebut mengalami perubahan. Namun perubahan di sini dimaksudkan dalam perubahan yang meningkat. Jadi contohnya dalam segi pengetahuan, siswa memiliki pengetahuan yang misal awalnya cukup minim, ketika mengalami proses belajar maka akan berubah pada pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Begitupun dalam segi pemahaman, dalam segi keterampilan, juga dalam segi nilai sikap. Nah, itu yang disebut dengan proses belajar. Baik, langsung saja kita membahas mengenai fase-fase proses belajar itu sendiri. Di sini kami akan membahas mengenai fase-fase proses pembelajaran menurut 3 ahli. Yang pertama menurut Robert James, yang kedua menurut Jerome S. Bruner, dan yang terakhir menurut Arno F. Wittig. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu menurut Robert James. Nah, menurut beliau, fase proses pembelajaran itu terdapat 8 fase. Itu ada fase motivation, ada fase apprehension, ada fase acquisition, yang keempat ada fase retention, yang kelima ada fase recall and retrieval, yang keenam ada fase generalization, yang ketujuh ada fase performance, dan yang terakhir ada fase feedback. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada fase motivation. Motivasi berfungsi sebagai pendorong, pengarah, dan sekaligus sebagai penggerak perilaku seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu disebut dengan fase motivation. Yang kedua ada fase apprehension. Fase apprehension ini jika didefinisikan akan cukup rumit, juga cukup panjang, namun pada intinya dalam fase ini adalah seorang guru dapat memberikan stimulus kepada siswa dalam awal pembelajaran agar siswa dapat memperhatikan apa yang akan diucapkan oleh guru. Contoh, ketika masuk ke kelas, pas awal pembelajaran, guru memberikan sebuah stimulus berupa pertanyaan. Contoh pertanyaannya, apakah kalian mengetahui apa itu golden eye? Nah, dari pertanyaan tersebut akan ada siswa yang berpikir bahwa golden eye itu adalah sebuah jembatan yang ada di Amerika. Atau juga ada yang berpikir bahwa golden eye itu sebuah judul film. Atau juga ada siswa yang berpikir bahwa golden eye itu mata emas misal. Ataupun bahkan ada siswa yang sama sekali tidak mengetahui apa keterkaitan dengan golden eye tersebut. Nah, dari situlah siswa akan secara spontan memperhatikan apa yang akan diucapkan oleh guru. Nah, jadi ketika kita memberikan stimulus kepada siswa, otomatis akan memberikan sebuah respon yang mana respon tersebut siswa merasa penasaran. Nah, sehingga dari rasa penasaran tersebutlah siswa akan memperhatikan apa yang akan guru sampaikan. Apa materi apa yang akan disampaikan oleh guru keterkaitan dengan stimulus yang awal tadi. Nah, itu disebut dengan fase apprehension. Yang ketiga ada fase acquisition. Pada fase acquisition ini juga disebut dengan fase perolehan, yakni suatu tahapan pada diri siswa untuk memperhatikan informasi yang relevan. Yang relevan antara apa dengan apa, yaitu yang relevan antara pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa dengan pengetahuan yang baru diterima dari guru. Jadi, pada fase ini siswa menyesuaikan antara informasi yang sudah dimilikinya dengan informasi yang baru diterima dari guru. Nah, itu disebut dengan fase acquisition. Yang keempat ada fase retention. Fase ini adalah fase penyimpanan informasi. Ada informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek, ada juga informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang. Nah, apa perbedaan antara memori jangka pendek juga jangka panjang?
Memori jangka pendek adalah jenis memori yang menyimpan informasi untuk diproses dalam jangka waktu yang cukup lama atau dalam jangka waktu yang cukup panjang. Itu disebut dengan memori jangka pendek. Sedangkan memori jangka panjang adalah jenis memori yang menyimpan informasi secara permanen. Nah, itu disebut dengan memori jangka panjang. Berhubung manusia itu mempunyai keterbatasan, tidak semua informasi dapat disimpan secara permanen. Tidak semua informasi dapat disimpan dalam memori jangka panjang. Oleh karena itu, kita sebagai guru dapat memberikan beberapa tips kepada siswa untuk membantu ingatannya. Nah, salah satu tipsnya adalah membuat ringkasan yang meliputi arti dan struktur dari apa yang akan diingat oleh siswa. Nah, dari salah satu tips ini akan cukup membantu siswa dalam mengingat informasi atau mengingat pengetahuan dalam waktu-waktu tertentu. Nah, itu pada fase retention. Yang kelima ada fase recall and retrieval. Seperti namanya, yaitu recall atau kembali memanggil, atau juga disebut dengan fase pemanggilan, yang mana dimaksudkan bahwa informasi yang sudah tersimpan dalam memori jangka panjang itu bisa saja hilang. Sehingga bagian penting dari belajar adalah belajar untuk memperoleh hubungan dari apa yang kita pelajari untuk memanggil informasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, itu disebut dengan fase recall and retrieval. Selanjutnya yang keenam ada fase generalization. Fase generalization ini juga disebut dengan tahapan penerapan atau juga disebut dengan fase transfer informasi. Pada situasi-situasi baru, agar lebih meningkatkan daya ingat, siswa dapat diminta untuk mengaplikasikan sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan atau informasi baru tersebut. Nah, jadi ketika siswa mendapatkan informasi yang baru, dapat kita minta untuk langsung diaplikasikan atau dipraktikkan untuk menambah penguatan ingatannya. Nah, itu disebut dengan fase generalization. Yang ketujuh ada fase performance. Fase performance ini juga disebut dengan fase penampilan, yaitu suatu tahapan pada diri siswa untuk memperlihatkan kemampuan mereka bahwa siswa dapat belajar dari sesuatu melalui penampilan yang tampak. Nah, itu disebut dengan fase performance. Yang kedelapan yaitu fase feedback. Fase feedback ini adalah fase yang ada dalam tahapan diri guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa sebagai perwujudan apakah siswa tersebut sudah mengerti ataupun belum dari apa yang kita telah ajarkan. Nah, itu disebut dengan fase feedback. Nah, itulah kedelapan fase yang dikemukakan oleh Robert James. Selanjutnya, menurut Jerome S. Bruner, seorang penentang teori S.R. Beliau mengemukakan ketika siswa mengalami belajar maka akan mengalami 3 tahap atau 3 fase proses pembelajaran. Yang pertama ada fase informasi, yang kedua ada fase transformasi, dan yang terakhir ada fase evaluasi. Yang pertama, fase informasi ini berfungsi untuk menambah, memperluas, juga memperdalam informasi yang telah dimiliki oleh siswa. Nah, itu disebut dengan fase informasi. Yang kedua ada fase transformasi. Dalam fase transformasi ini, informasi yang telah dimiliki oleh siswa itu dianalisis, diubah, atau ditransformasikan dalam bentuk yang abstrak atau konseptual agar pada gilirannya dapat dimanfaatkan pada hal-hal yang lebih luas. Nah, itu disebut dengan fase transformasi. Yang terakhir ada fase evaluasi. Pada fase evaluasi ini, siswa akan menilai sendiri sampai sejauh manakah pengetahuan atau kemampuan yang mereka miliki. Nah, itu disebut dengan fase evaluasi. Nah, itulah ketiga fase yang dikemukakan oleh Jerome S. Bruner. Yang selanjutnya, yang terakhir, menurut Arno F. Wittig, dalam bukunya, beliau mengemukakan bahwa fase proses pembelajaran itu terdapat 3 fase. Yang pertama ada fase acquisition, yang kedua ada fase storage, dan yang terakhir ada fase retrieval. Fase acquisition ini juga disebut dengan tahapan atau fase perolehan atau penerimaan informasi. Yang kedua ada fase storage, yang mana fase ini adalah proses penyimpanan pemahaman dan perilaku baru yang siswa peroleh ketika menjalani proses acquisition. Nah, itu disebut dengan fase storage. Dan yang terakhir ada fase retrieval. Fase retrieval ini adalah fase atau tahapan mendapatkan kembali informasi. Nah, itu adalah fase retrieval. Baik, itulah ketiga fase yang dikemukakan oleh Arno F. Wittig.
Baik, mungkin itulah yang ingin saya sampaikan. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya untuk kita semua. Nah, baik teman-teman, setelah ini ada sebuah video yang menayangkan mengenai selayang pandang STIT At-Taqwa. Baik, selamat menyaksikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di STIT At-Taqwa aja. Kampus ini merupakan salah satu institusi dan prodi yang terakreditasi sangat baik. Kuliah di sini biayanya sangat terjangkau. Kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa. Lokasinya yang strategis dan untuk perkuliahan yang fleksibel. Dosen lulusan dalam dan luar negeri. Yuk daftarkan diri Anda sekarang juga ke STIT At-Taqwa yang berlokasi di